Selamat siang saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Selamat berhari Minggu dan selamat beribadah bagi saudaraku yang beragama Kristen. Siang hari ini saya ingin membahas tentang pernyataan seorang Presiden Republik Indonesia yang dengan gampangnya mengatakan bahwa mau berapapun naiknya dolar itu tidak ada masalah bagi masyarakat desa, karena masyarakat desa tidak menggunakan dolar, karena masyarakat desa menggunakan rupiah. Sebenarnya saya sebagai warga negara Indonesia merasa malu dan mau marah atas pernyataan daripada Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Prabowo. Bagaimana mungkin seorang presiden mengatakan seperti itu? Tidak peduli mau naik berapapun dolar. Ini menunjukkan bahwa pertanyaan yang sangat besar, apakah Presiden Prabowo dan antek-anteknya sengaja membuat rupiah terpuruk? Atau apakah Presiden Prabowo tidak mengetahui tentang ekonomi? Tapi kan dia mempunyai antek-anteknya, kawan-kawannya, anggota-anggotanya seperti Menteri Keuangan dan lain sebagainya. Apakah antek-anteknya ini tidak membisikkan sesuatu yang benar? Bahwa terpuruknya rupiah, di mana sekarang harga $1 sudah tembus sampai dengan 17.600. Apakah Presiden Prabowo tidak tahu bahwa nanti di ujungnya yang menjadi masalah besar, yang menjadi beban adalah masyarakat desa itu sendiri? Bagaimana mungkin Bapak Prabowo tidak tahu? Bagaimana mungkin Bapak Prabowo tidak mengetahui hal ini? Bicara tentang dolar sangat-sangat berkaitan dengan ekonomi masyarakat desa nantinya. Contohnya yang paling sederhana, Bapak Prabowo. Apakah Bapak Prabowo dan antek-antek Bapak Prabowo tidak mengetahui bahwa minyak dibeli dengan dolar? Apakah Bapak Prabowo membeli minyak dengan rupiah? Tentu tidak. Transaksi membeli minyak BBM itu dengan dolar. Bagaimana mungkin Bapak Prabowo tidak mengetahui hitung-hitungannya? Apabila nilai rupiah terpuruk terhadap dolar, maka negara ini akan semakin besar membayar subsidi atas BBM tersebut. Anda tahu tuh Pak Prabowo? Belum lagi masalah tentang bahan-bahan kebutuhan pokok. Bahan-bahan kebutuhan pokok yang masih banyak Indonesia mengimpor. Contohnya, apa yang diimpor Indonesia? Bahan-bahan kebutuhan pokok. Contohnya kedelai. Indonesia masih mengimpor kedelai. Kedelai ini untuk apa? Banyak digunakan untuk membuat tempe dan tahu. Siapa yang makan tempe dan tahu ini? Tentulah masyarakat desa. Anda tahu itu Pak Prabowo? Dengan terpuruknya nilai mata uang rupiah, maka harga kedelai pun akan naik. Apalagi yang diimpor oleh Indonesia, gula. Pak Prabowo tidak tahu? Banyak gula dikonsumsi oleh orang Indonesia. Contohnya buat apa gula? Minum kopi, minum teh, membuat roti dan lain sebagainya. Apakah Bapak Prabowo tidak tahu ini semua? Bapak Prabowo tidak tahu ini semua, ya. Saya hanya menyampaikan kepada Bapak Prabowo, Anda itu jangan asal ngomong, ya. Anda menyalahkan orang kaya karena Anda bilang orang kaya yang menggunakan dolar. Halo Bapak Prabowo, Anda tahu tidak? Orang kaya itu banyak menyimpan tabungannya dengan mata uang dolar. Justru orang-orang kaya itu yang senang. Jadi pemikiran Anda sangat picik sekali, dan saya tidak terima Anda perlakukan negara Indonesia seperti ini. Apalagi yang diimpor oleh Indonesia. Halo Bapak Prabowo, hutang Indonesia itu dengan mata uang dolar. Dengan naiknya, terpuruknya rupiah, maka hutang Indonesia pun semakin besar dan bunganya juga semakin besar. Ini yang saya sampaikan, bahwa Presiden Prabowo dan antek-anteknya, saya tidak tahu apakah sengaja atau tidak sengaja. Yang pasti dengan terpuruknya mata uang rupiah terhadap dolar dan juga terhadap ringgit, menunjukkan bahwa Anda Bapak Prabowo dan antek-antek Anda telah gagal menjalankan misi
sebenarnya, yaitu mensejahterakan Indonesia. Belum lagi kita bahas masalah perlakuan Anda mengekspor beras ke Malaysia dengan harga 10.000 kilogram. Anda di mana hati nurani Anda kalau memang ini Anda lakukan? Di mana masyarakat Anda membeli beras dengan harga per kilo paling murah 15.000 sampai dengan 17.000. Belum lagi minyak makan. Minyak makan itu kan juga menggunakan konsentrasinya menggunakan dolar. Inilah yang saya katakan tadi. DPR jangan diam. Kalian DPR jangan diam. Kalian ketua-ketua partai jangan diam. Kita tahu siapa Bapak Prabowo dan keluarganya. Kita tahu kesetiaan mereka. Dan semua tahu terbuka. Untuk itu saya hanya meminta sebagai warga negara Indonesia yang sangat cinta dengan masyarakat Indonesia dan sangat bangga menjadi warga negara Indonesia. Saya hanya meminta kepada Anda Bapak Prabowo, Anda kalau ada niat Anda ingin mengobok-obok ekonomi Indonesia, tolong Anda stop. DPR tolong panggil beliau ini karena beliau ini membuat program MBG Kopdes Merah Putih dan mengatakan bahwa dolar itu mau naik berapapun tidak peduli karena masyarakat desa tidak menggunakan dolar. Ini adalah pembodohan karena kita sangat tergantung dengan dolar karena masih banyak bahan-bahan pokok yang kita import seperti gula, seperti kedelai, seperti BBM, kita mengimportnya dan transaksi ini semua menggunakan dolar. Untuk itu DPR jangan membiarkan. Kalau Anda cinta Indonesia dan ketua-ketua partai kalau Anda cinta Indonesia, tolong selamatkan Indonesia ini sebelum semuanya terlambat. Sebelum semua terlambat. Dan rakyat Indonesia yang mendengar pidato Bapak Prabowo yang mengatakan bahwa mau naik berapapun dolar tidak peduli, tolong ini tanggapin serius. Karena apa? Karena kita sangat tergantung dengan dolar. Karena bahan-bahan pokok kita import seperti kedelai. Kedelai digunakan untuk membuat tempe dan tahu. Gula banyak kali digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dan bahan bakar minyak kita juga mengimpor. Untuk itu saya hanya menyampaikan pesan ini kepada kita semua bahwa kita jangan berdiam diri. Kalau DPR memang tidak mau mengkritik dan meminta pertanggungjawaban apa yang telah dilakukan oleh Bapak Prabowo terhadap program-program MBG, program Kopdes Merah Putih dan tentang terpuruknya rupiah dan meningkatnya hutang Indonesia, ini Anda harus panggil DPR, harus panggil Prabowo. Rakyat ingin menantikan apa jawaban Bapak Prabowo. Karena kita sudah defisit 250 triliun. Ini akan berimbas ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Bahan-bahan pokok akan segera naik dan sekarang kita sudah rasakan minyak makan sudah berapa dan beras sudah berapa. Belum lagi kita bicara susu dan lain sebagainya. Untuk itulah kita yang cinta Indonesia, yang benar-benar peduli dengan bangsa ini, yang benar-benar peduli dengan kesejahteraan Indonesia, jangan cukup sudah. DPR harus memanggil. Kalau memang DPR tidak memanggil, maka ketua-ketua partai juga harus mendesak agar menyelamatkan Indonesia. Dan para orang-orang intelektual yang mengerti tentang ekonomi dan lain sebagainya, tetaplah bicara. Kita bicara untuk kebaikan Indonesia. Kita jangan pernah mengiyakan apa yang selalu disampaikan oleh Bapak Prabowo. Karena kita juga orang sekolah, saya juga sekolah dan banyak orang yang sekolah. Untuk itu orang-orang yang memiliki pendidikan, jangan kalian berbohong tentang kondisi betapa pentingnya supaya rupiah jangan terpuruk. Karena apabila $1 bisa mencapai 22.000, maka disitulah kehancuran ekonomi Indonesia. Ini bukan masalah orang mau jalan-jalan ke luar negeri, ini bukan masalah orang kaya yang memiliki dolar. Saya katakan sekali lagi, orang kaya di Indonesia itu tidak peduli dia kalau dolarnya naik, justru dia senang karena dia banyak menyimpan mata uang dolar. Yang menjadi masalah adalah badai PHK akan terancam karena bahan-bahan kebutuhan pabrik banyak diimpor dari luar negeri dan itu dibayar pakai dolar. Untuk itulah kita harus bersatu selamatkan Indonesia. Salam
Indonesia merdeka.